Perkenalkan, nama saya Silvianus Afin Johran dengan NIM 224013. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja PPT saya dengan judul struktur pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada daftar isi, ada 9. Yang pertama pengertian struktur pasar, jenis-jenis struktur pasar, pengertian pasar persaingan sempurna, karakteristik utama pasar persaingan sempurna, perilaku produsen, titik optimal produksi, keseimbangan pasar jangka pendek dan panjang, kesejahteraan sosial di pasar, contoh kasus dan kesimpulan. Baik. Yang pertama di sini ada pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah susunan atau bentuk pasar yang menggambarkan kondisi persaingan antara produsen dalam memasarkan barang atau jasa ke konsumen. Ada 4 faktor penentu struktur pasar. Yang pertama ada jumlah produsen dan konsumen di pasar. Yang kedua, jenis dan kualitas barang atau jasa yang dijual, kemudahan masuk atau keluar pasar untuk produsen baru, tingkat kekuasaan produsen dalam menentukan harga. Selanjutnya ada jenis-jenis struktur pasar, ada 4 juga. Yang pertama itu persaingan sempurna, persaingan sangat ketat, tidak ada penguasa harga. Yang kedua, persaingan monopolistik, banyak produsen, barang mirip tapi tidak sama. Yang ketiga itu oligopoli, sedikit produsen, barang bisa sama atau berbeda. Yang keempat, monopoli, hanya satu produsen, tidak ada pesaing. Pengertian pasar persaingan sempurna. Jenis struktur pasar dengan kondisi persaingan yang sangat sempurna sehingga tidak ada produsen atau konsumen yang mampu mempengaruhi harga pasar. Produsen dan konsumen hanyalah penerima harga, price taker. Mereka harus mengikuti harga yang sudah ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan pasar secara keseluruhan. Ini adalah model ideal yang digunakan oleh ekonomi untuk membandingkan efisiensi struktur pasar lain. Selanjutnya ada karakteristik pasar persaingan sempurna. Di sini ada 5. Yang pertama itu banyak produsen dan konsumen. Setiap produsen hanya memasarkan sebagian kecil barang di pasar, jadi tidak bisa mempengaruhi harga. Yang kedua itu barang homogen, sama persis. Barang dari produsen A sama dengan produsen B, tidak ada perbedaan kualitas, merek atau penampilan. Yang ketiga bebas masuk dan keluar pasar, tidak ada hambatan, misal model pasar, izin sulit. Misal model besar, izin sulit untuk produsen baru masuk atau produsen lama keluar pasar. Yang keempat, informasi sempurna. Semua produsen dan konsumen tahu harga, kualitas barang, dan kondisi pasar secara lengkap. Yang kelima itu ada tidak ada biaya transaksi, tidak ada biaya untuk mencari barang, bernegosiasi atau melakukan transaksi. Selanjutnya ada titik optimal produsen. Tujuan produsen maksimalkan laba. Aturan untuk memaksimalkan laba produksi sampai biaya marginal MC sama dengan pendapatan marginal MR. Biaya marginal MC tambahan biaya untuk memproduksi 1 unit barang lagi. Pendapatan marginal MR tambahan pendapatan dari menjual 1 unit barang lagi. Di pasar persaingan sempurna, MR sama dengan harga P. Jadi aturan bisa disederhanakan menjadi produksi sampai MC sama dengan P. Di sini ada keseimbangan jangka pendek. Jumlah produsen tetap belum ada yang masuk atau keluar. Produsen bisa mengalami satu untung jika P lebih dari biaya rata-rata total ATC. Laba sama dengan P kurang ATC kali jumlah produksi, Q2 rugi jika P kurang dari ATC. Rugi sama dengan ATC kurang P kali Q3. Impas jika P sama dengan ATC. Tidak untung, tidak rugi. Keseimbangan jangka panjang. Produsen bebas masuk atau keluar pasar, jadi kondisi berubah. Jika banyak produsen untung di produsen baru masuk pasar, penawaran naik, harga turun. Jika banyak produsen rugi, produsen lama keluar pasar, penawaran turun, harga naik. Akhirnya pasar akan mencapai keseimbangan di mana P sama dengan MR, sama dengan MC, sama dengan ATC minimum. Artinya produsen selalu impas
dan memproduksi di tingkat efisiensi maksimum ATC minimum. Kesejahteraan sosial di pasar. Pasar persaingan sempurna dianggap sangat efisien secara ekonomi. Ada 3. Efisiensi alokatif. P sama dengan MC, kurang barang diproduksi sampai tingkat di mana nilai yang diberikan konsumen. P sama dengan biaya tambahan memproduksinya. MC, tidak ada barang yang terbuang atau kurang diproduksi. Efisiensi produktif. Produksi di ATC minimum, produsen menggunakan sumber daya dengan cara paling murah dan efisien. Karena itu, pasar ini mencapai kesejahteraan sosial maksimum untuk masyarakat. Contoh kasus nyata ada 3. Yang pertama, pasar sayuran tradisional, banyak penjual dan pembeli barang, misal bayam, bawang, sama bebas masuk atau keluar, harga transparan. Perdagangan komoditas dunia, komoditas seperti beras mentah, minyak bumi, emas, harga ditentukan pasar global. Setiap pedagang hanya penerima harga. Pasar baja murni dari berbagai pabrik sama persis. Banyak produsen di dunia, harga ditentukan pasar. Ada kesimpulan, pasar persaingan sempurna adalah model pasar dengan persaingan sangat ketat. Produsen sebagai penerima harga, karakteristik utamanya banyak produsen atau konsumen, barang homogen, bebas masuk atau keluar, informasi sempurna. Produsen memaksimalkan laba di MC sama dengan MR sama dengan P, selalu impas dan memproduksi secara efisien. Ini adalah model acuan untuk efisiensi dan kesejahteraan sosial maksimum. Sekian saja presentasi dari saya ingin bisa saya sampaikan. Terima kasih.